P3AKB Bapak Dr. Andes Nasruddin MMPD, yang saya hormati Kepala Dinas Psikologi atau yang mewakili Dr. Nur Afni MPSI Psikolog, para penyidik Satreskrim, rekan-rekan media yang saya banggakan. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana dasar laporan polisi nomor LPB garing 359 garing Romo 8 garing 2023 garing SPKT Polres Majalengka Polda Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2023. Waktu kejadian dan TKP diketahui pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Senin RT 2 RW 2 Desa Mandapa Kecamatan Daluan Kabupaten Majalengka. Jenis tindak pidana yaitu dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun pelapor yaitu saudara TAH, ulangi TAH, ayah kandung anak korban. Kemudian korban saudari AMS umur 4 tahun pada saat kejadian. Saksi di sini Polres Majalengka telah melakukan pemeriksaan berita acara interogasi sebanyak 13 orang saksi. Adapun pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian alat bukti Polres Majalengka sudah menyiapkan beberapa bukti, yaitu keterangan saksi, surat berupa hasil visum et repertum, dan keterangan saksi ahli. Kebetulan juga hadir di sini. Saya akan menjabarkan kronologis kejadian. Menurut keterangan pelapor, kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 13.00. Awalnya pelapor baru selesai sholat zuhur di musola yang masih dekat dengan tempat kejadian perkara. Kemudian pelapor mendengar suara tangisan yang diduga berasal dari suara anak korban. Mendengar hal tersebut, pelapor mencari keberadaan sumber suara tangisan dan didapati anak korban menangis di dalam rumah. Lalu pelapor bertanya kepada ibu anak korban, yaitu ibu kandung alias istri pelapor, apa penyebab anak korban menangis. Kemudian saksi, yaitu saudari ES, memberitahu bahwa anak korban merasa kesakitan di bagian kemaluannya. Namun pelapor belum menduga anaknya menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan, dan masih mencari tahu penyebab sakit di kemaluan anaknya. Akan tetapi pelapor tidak ada upaya untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit ataupun pihak dokter perihal sakit yang dialami anaknya. Sehubungan anak korban masih mengeluh rasa sakit di area kemaluan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023, pelapor membawa anak korban ke seorang bidan untuk dilakukan pemeriksaan perihal keluhan rasa sakit di area kemaluan anak korban. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapati pemeriksaan bahwa kemaluan anak korban terdapat kemerahan. Mengetahui hal tersebut,
pelapor menduga bahwa anak korban telah menjadi korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang belum diketahui siapa pelakunya. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2023 pelapor melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Majalengka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sini dari Polres Majalengka telah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya sebanyak 39 langkah. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Terima kasih Bapak. Mohon izin, rekan-rekan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Jadi memang perkara ini sudah ditangani, berproses ditangani. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik ada sebanyak 39 tahapan. Salah satunya yaitu kita menerima laporan polisi itu di tanggal 28 Agustus 2023, lalu juga melakukan wawancara terhadap saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya. Itu sudah dilakukan sebanyak saksi tadi ada dijelaskan sebanyak 11 saksi yang sudah diperiksa. Lalu kita juga sempat sudah melakukan visum, di tanggal 7 September. Namun sebelum tanggal itu upaya-upaya sudah dilakukan karena ada beberapa kegiatan visum, tapi anak korban itu sempat melakukan penolakan kepada dokter yang akan melakukan visum. Itu sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 29 dan juga tanggal 28 Agustus. Visum sendiri dilakukan berhasil di tanggal 7 September 2023. Kita juga sudah memeriksa beberapa saksi didampingi oleh dinas terkait dan juga melibatkan ahli psikologi. Di situ kita melibatkan dari UPTD, PPA provinsi. Jadi memang tahapan-tahapan pemeriksaan itu sudah sesuai dengan mekanisme SOP yang kita lakukan, di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, tapi sampai dengan saat ini kita belum bisa memintai keterangan terhadap anak korban. Itu pun kita sudah berupaya beberapa tahapan dengan melibatkan dinas dan juga ahli psikolog. Dan kita juga sudah melakukan pengiriman SP2HP yang terakhir itu di tanggal 30 Juni. Itu SP2HP yang terakhir kita kirimkan. Namun di sebelum-sebelumnya juga sudah SP2HP sudah dikirimkan kepada pelapor. Adapun rencana tindak lanjut dari penyidik sendiri, kita akan mendalami saksi-saksi lain, di mana ada kurang lebih ada 9 saksi yang akan kita dalami, termasuk juga saksi-saksi ahli. Itu akan kita agendakan di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. Adapun hambatan seperti yang kami sampaikan tadi, setelah disampaikan oleh Bapak Kapolres, sesuai dengan kronologis kejadian, pelapor menceritakan kejadian itu di tanggal 7 Juni 2023 dan korban ataupun pelapor melaporkan di tanggal 28 Agustus 2023, yang rentang waktunya menurut kami cukup lama. Di sisi lain juga sampai dengan detik terakhir saat ini, upaya-upaya untuk memintai keterangan anak korban itu belum berhasil karena anak korban sendiri masih di bawah umur, itu di usia pada saat itu usia 4 tahun. Itu sampai dengan saat ini kita sudah berupaya belum bisa memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tersebut. Mungkin itu rekan media terkait dengan rencana tindak lanjut, hambatan dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.